Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa, selamat datang di Ngosan, Ngobrol Santai. Ngobrol itu harus dibawa santai aja. Hari ini kita akan berbincang gitu kan dengan dua narasumber yang sudah hadir saat ini, yaitu yang pertama ada Pak Dodi sebagai beliau sebagai seorang praktisi pendidikan yang berkutat ataupun memiliki kesibukan sebagai praktisi pendidikan untuk kegiatan parenting ke sekolah-sekolah, khususnya sekolah anak usia dini seperti RA, PAUD ataupun TK. Dan satu lagi ada Ibu Intan. Bu Intan ini merupakan seorang kepala sekolah dari salah satu RA yang terletak di Kampung Bebedahan, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Nah, selamat datang Bapak Ibu. Selamat datang. Atur nuhun pisan, atur nuhun banget karena sudah bisa meluangkan waktunya untuk ikut ataupun hadir di dalam perbincangan kita hari ini. Untuk mempersingkat waktu ya pemirsa, nah kita perkenalan dulu mungkin secara ini karena tadi udah saya sedikit singgung di awal mengenai dua narasumber ini. Mungkin sekarang saya ingin lebih tahu dari masing-masing narasumber ini. Mungkin yang pertama ini untuk Pak Dodi. Pak Dodi mungkin boleh perkenalan dulu bagaimana tadi latar belakang Pak Dodi seperti apa dan Pak Dodi ini apa sih gitu kan kegiatannya gitu mungkin itu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kang Dik-Dik. Ya, Terima kasih selamat siang, atas kesempatan yang diberikan ke saya. Oke, baik, saya itu berawal atau background saya itu dari dunia outbound ya Kang Dik ya. Dunia outbound, berkecimpung tiap hari di dunia outbound. Dan akhirnya saya sampai sekarang ikut juga berkecimpung di dunia parenting. Nah, di dunia parenting ini baru sekitar 4 tahun atau 5 tahun lah ya. Tiap hari itu teh Kang Dik ya, sampai ke daerah-daerah pelosok. Nah, itu mungkin sepintas tentang saya gitu Kang Dik. Oh iya gitu. Jadi Pak Dodi ini kesibukannya itu parenting ya. Ya, Pak? parenting. Juga outbound juga di Oke, sini. sebagai geng masternya Game ya. masternya. Nah, Oh gitu. iya. Nah, mungkin ini Bu Intan nih, baru nih Bu Intan nih. Bu Intan coba ceritain dulu mengenai Bu Intan, latar belakang, mungkin apa kesibukan Bu Intan sehari-hari ini sebagai seorang guru dan kepala sekolah era ini seperti apa Ibu Mam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Intan Wardata Nisa. Ya. Mungkin latar belakang pendidikan mungkin dari S1 PAUD ya. Ya. Kalau latar belakangnya, kebetulan saya menjadi kepala sekolah itu sudah kurang lebih 15 tahun. 15 tahun. Kepala Iya. sekolah plus guru mungkin ya kalau di siap. RA. Kebetulan ikut juga di latar belakang pribadi mungkin ya, di organisasi IGRA mungkin ya. Organisasi IGRA. Sudah lama, kurang lebih berapa tahun ya? Udah lama lah Ya, gitu. lama, Dari pokoknya 2008 kalau nggak salah. 2008. Berarti memang udah lama banget gitu kan. Iya. Jadi ini menarik ya pemirsa, narasumber hari ini itu yang pertama merupakan praktisi pendidikan Pak Dodi ini yang berkutat dengan parenting anak usia dini ya Pak ya. Anak usia dini. Nah, Bu Intan ini sebagai seorang guru juga yang sudah lama mengajar sebagai guru anak-anak usia dini ataupun RA gitu. Nah, mungkin saya ke Pak Dodi dulu nih gitu kan. Nah, kan tema saat ini yang diangkat pada video kali ini itu tentang parenting masa kini untuk anak-anak generasi Alpha nih Pak Dodi. Nah, mungkin pemirsa belum tahu nih apa sih generasi Alpha itu. Sama Pak Dodi boleh diceritain dulu gimana sih generasi Alpha ini, sifatnya, karakteristiknya dan penjelasannya itu mungkin seperti apa Pak? Oke, baik Kang Dik, generasi Alpha itu ya kelahiran dari tahun 2012 ya kalau nggak salah sampai 2025 itu udah ada ininya ya. Mungkin nanti nggak tahu nih ada generasi selanjutnya apa ya. Nah, kebetulan kalau saya lihat dan saya perhatikan karena sering turun ke lapangan, generasi yang sekarang ini kita umpamakan seperti generasi strawberry gitu ya. Yang menarik ini. Yang udah
penyok budak gitu ya. Iya. Kalau diumpamakan mah, Iya. nah dilihat ke anak-anak kita sekarang nih kayak seperti itu ya. Jadi gampang ngeluh, gampang menyerah, cengeng, gitu kan. Ini emosinya meledak-ledak gitu ya, meledak-ledak gitu ya. Karena mungkin dari pengaruh gadget juga gitu ya, Teknologi ya, Pak, ya. teknologi ya. Dan itu jadi mata apa namanya ya, jadi kalau kita bisa mengarahkan mungkin jadi positif ya, tapi kalau kita mengabaikan ya, ya jadi bablas ya. pisau bermata dua Nah mungkin seperti ya. itu iya Oke, itu oke. kan. Oke, nah ini menarik kan, generasi Alpha ini generasi yang bisa disebut generasi cengeng, generasi yang lemah dan sebagainya. Itu berarti kalau kita sebagai orang tua nih, pola asuh seperti apa sih Pak yang cocok, yang paling bagus untuk, nah, sebenarnya kan pola asuh itu semua juga sama ya. Mungkin ada gak pola asuh paling baik, paling bagus yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk anaknya yang masih termasuk ke dalam generasi Alpha ini Pak? Oke, kan kita lihat dulu ya rutut ke belakang pola asuh itu kan ada 3 ya kalau nggak salah. 3 itu yang pertama adalah pola asuh otoriter, kedua adalah demokratis, yang ketiga ada permisif ya. Nah biasanya si orang tua yang sekarang mungkin kalau dibilang eh, mengena atau cocok ya kita ambil yang permisif itu ya. Jadi yang mengutamakan kenyamanan bagi anak-anak dalam segi apa? Segi belajar, bermain dan bersosialisasi gitu ya. Jadi permisif ini ya untuk saat ini layaklah diterapkan kepada anak yang gitu generasi kan. Alpha ini. Tapi balik lagi setelah saya lihat ke daerah tuh, lihat kasus ke kasus ya kebanyakan orang tua masih menerapkan pola asuh yang dulu gitu ya, yang dari otoriter, tuanya gitu kan. yang kudu kumaha urang gitu ya. Ya, Seperti ya, itu ya, yang akhirnya banyak korban anak kamu sekolah, anak kamu belajar. Bahkan mungkin trauma ya Pak ya. Anak yang ngambek-ngambek gitu kan anak pola asuh itu yang bukan salah ya, kurang tepat aja mungkin. gitu Oke, ya. oke, seperti itu. Mungkin kan ini Pak Dodi ini fokusnya itu ya di daerah-daerah Kabupaten Bandung Barat ya. Kabupaten Bandung Barat ini bagian selatan mungkin yang mungkin notabene-nya termasuk daerah perkampungan gitu ya Pak, yang dari segi pendidikan itu orang-orang ataupun masyarakat di sana itu mungkin masih rendah gitu. Enggak semuanya tapi masih banyak, apalagi daerah pelosok mungkin baru. Nah, mungkin apa sih tanggapan Pak Dodi terhadap orang tua yang masih acuh tak acuh terhadap pendidikan anak usia dini ini dan pentingnya keterlibatan orang tua kepada generasi Alpha seperti ini Pak? Oke, baik. Kang Didik ya, kalau untuk saat ini mungkin pelosok juga kalau melihat dari trennya ya, udah mulai agak naik nih. Agak naik juga nih. Mereka udah pada melek pendidikan lah, tapi yang paling saya sering ketemu itu mereka tuh masih kental dengan budaya mistisnya. Itu kan ini yang perlu dibedah tuh sebetulnya. Kalau untuk ininya mah kan sekarang udah pada pinter lah buka gadget segala macam. Bahkan parenting pun mereka adopsi dari mana-mana gitu ya. Parenting ini. Nah, itu yang tapi ya saya juga agak ngeri juga gitu ya. Sumber parenting itu dari mana nih? Ada yang ini gitu ya. Itu kan Paling kan informasi bebas ya Pak ya, dari mana-mana, dari TikTok, dari ini. Tapi kan itu nggak jadi jaminan ya Pak ya mungkin ya. Apa sih Pak temuan-temuan ataupun pengalaman-pengalaman Bapak selama ya berkutat di hal ini parenting? Mungkin ada menemukan anak-anak yang memiliki kasus yang unik, menarik, yang mungkin bisa di-sharein sama pemirsa biar tahu gitu gimana sih keadaan di lapang itu seperti apa gitu. Oke. Ada saya pernah meneliti ya, ngobrol-ngobrol dan akhirnya kita observasi ya sama juga gitu kan ya, gitu aja. observasi karena tadi teh balik ke mistis itu yang di daerah tuh yang paling jolok gitu. Kan. Kalau di sekolahnya Bu Intan dulu luar biasa udah keren ya. Oke, nah saya nemuin kasus nih anak yang sebetulnya anak yang biasa, anak yang pintar, anak yang nggak ada kendala apa-apa, tapi orang tuanya itu ketakutan karena melihat anak katanya suka ketawa sendiri, suka ngobrol sendiri, dan itu ya balik lagi ke mistisnya kuat. Akhirnya anaknya dibawa ke dukun gitu ya, dijame-jame segala macam, akhirnya trauma, nggak mau sekolah, ngamuk segala macam. Dan akhirnya saya ngobrol dengan pihak sekolahnya, saya samperin dan kita observasi juga. Kebetulan
untuk saya juga kan harus tahu ya, harus tahu pasti, harus ada analisa yang benar segala macam. Akhirnya saya ikut psikotes kan itu anak itu tersebut, dan hasil psikogramnya saya baca, kelihatan dan ternyata anak ini kelebihan di otak kanannya ya, di otak kanan yang kalau secara ini mah berpengaruh ya, karena apa, imajinasinya tuh karena anak-anak yang otak kanan itu kreativitas, imajinasinya tinggi, tujuannya tinggi. Akhirnya ya dia meluapkan dengan ya dia gitu ya, misalkan ketawa sendiri, jadi padahal imajinasinya tuh yang berkembang gitu ya. Cuma itu tadi balik lagi ke pelosok, mungkin kalau katakan Didik mah SDM-nya masih belum ya belum gitu ya. sebagian hanya tapi sebagian kan masih, kecil itu masih ada ya, masih ada sampai sekarang. Itu akhirnya, dan setelah dianalisa, disikoteskan, kita lihat hasilnya, kita obrolin, dan alhamdulillah ya sekarang itu di SD-nya itu luar biasa. Udah bagus ya, karena udah ada bimbingan, ada arahan, terus orang tuanya juga tidak sungkan untuk ngobrol ya, sharing ke kita. Nah itu yang inti utamanya mah, orang tua mau sharing deh, jangan tertutup. Nah itu kan itu. Nah ini menarik. Nah mungkin ini sekarang nih Bu Intan nih, kan tadi kata Pak Dodi itu bahwa generasi Alpha ini merupakan generasi yang strawberry yang mudah cengeng, mudah nangis, dan gampangan gitu kan. Nah, putus asa ya. Iya betul. Nah mungkin ini Bu Intan sebagai seorang guru yang sudah berpengalaman lama mengajarkan berbagai macam pada anak-anak ini, apa sih perbedaan anak-anak yang zaman dulu mungkin pertama kali Bu Intan mengajar sama anak-anak zaman sekarang, itu bedanya itu kayak gimana gitu? Jelas beda ya Ayah. Oke. Anak-anak zaman dulu dan zaman sekarang jelas beda sekali. Contohnya kalau zaman dulu tuh kalau mengajar, si orang tua teh nggak ikut campur gitu ya. Jadi menyerahkan seluruhnya terhadap guru. Pokoknya percaya guru aja gitu. Enak. Terus dari anaknya juga, kalau kata ibu guru A gitu ya kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang dari mulai anak usia dini sampai, saya juga kan punya anak ya, udah paling besar itu anak SMA. Tidak bisa kalau kata kita harus ini, tidak bisa ya kalau anak zaman sekarang ya. Kalau anak zaman dulu teh memang kalau dalam mendidik di kelas memang enak zaman dulu ya, juga justru dibanding zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ini pengalaman pribadi saya, mungkin seorang guru RA khususnya memang banyak ketakutannya ya. Ketakutan karena memang dari pertama itu dari pengaruh medsos juga mungkin ya. Medsos, gadget mungkin gitu. Terus persaingan orang tuanya juga memang sudah tidak sehat karena adanya medsos ya mungkin. Nah, maksud saya itu seperti ini, kalau dulu mah anaknya mau terbaik di bidang ini, di bidang itu teh udah aman. Gak ada apa-apa karena tidak ada medsos. Mereka tidak ada postingan di FB, tidak ada postingan di status WA. Nah, kalau zaman sekarang memang kita sebagai pendidik teh memang PR banget ya. Di persaingan di orang tuanya juga luar biasa. Karena mereka mungkin mengejar yang itu pokoknya tadi. Kan medsos itu pamer pamerin anaknya. Nah efeknya ke anaknya juga jadi terlalu terobsesi untuk harus menjadi yang terbaik gitu ya. Jadi kan ke pendidiknya juga luar biasa ya. Jadi harus menyesuaikan dengan keadaan zaman dulu, zaman sekarang memang beda sekali. Beda banget mungkin. Kualitas anaknya juga memang beda. Kalau zaman dulu pembentukan karakter anak teh enak gitu ya. Jadi berjalan terus enak. Sekarang mah memang pengaruh gadget juga mungkin ya. Anak teh jadi aktif gimana ya Pak Dodi ya. Ya, jadi gitu ya. Terus PR-nya juga memang dari orang tuanya itu sendiri gitu ya Ayah. Kalau dibandingkan zaman dulu dengan zaman sekarang ya memang enak zaman dulu. Kalau untuk
tenaga pendidik gitu ya. Oh, berarti sekarang itu ya intinya mah lebih rumit ya Bu ya, Iya, lebih rumit, lebih riweuh, lebih Riweuh, iya. liar mungkin ya Bu ya. Iya. Oke. Nah terus kalau misalnya kan keadaan seperti itu nggak bisa di gimana-gimanain lagi, kok bisa diubah kayak dulu dan sebagainya. Otomatis kita kan harus mengikuti sesuai perkembangan zaman gitu. Apa sih metode pembelajaran yang sekarang diterapkan gitu yang mungkin dari dulu itu kan berbeda, kalau sekarang itu harus digimanain nih pembelajaran di kelas untuk anak-anak itu seperti apa yang sesuai sama zaman yang seperti ini gitu. Iya. Kalau untuk metode pembelajaran khusus di anak usia dini itu ya tidak terfokus ke metode tanya jawab atau metode ceramah misalkan ya. Jadi di sini khususnya di RA saya mungkin metodenya lebih ke metode pembelajaran melalui permainan. Melalui Itu ya. games, Iya. permainan. Dan Oke. juga metode pembelajarannya melalui proyek. Proyek juga. Oke, Kalau menarik. metode proyek itu mungkin lebih ke tujuannya lebih ke anak bisa bekerja sama dengan temannya satu sama lain. Dan kalau metode pembelajaran melalui permainan itu jadi anak tidak jenuh gitu ya. Jadi kayak bermain tapi di dalam permainan itu sebetulnya belajar Mengandung kayak pelajaran gitu. gitu Ya. kan. Oke. Contohnya bermain bola misalkan ya. Bermain bola itu secara tidak langsung ibu gurunya mengenalkan warna. Gitu. Pakai bola warna-warni Iya, gitu ya Bu ya. gitu. Kelihatannya mereka teh bermain terus padahal si ibu guru kan mengenalkan warna. Contohnya ambil warna merah dilempar ke keranjang warna merah juga misalkan. Mencocokkan benda sesuai dengan warna misalkan gitu ya. Jadi semua pembelajaran di sini khususnya di RA Ulul Albab itu hampir 75% itu semua melalui permainan. Melalui games. Mungkin kalau secara ceramah mengenalkan materi mungkin Iya, sedikit doang iya, gitu sedikit ya. lah gitu Jadi ya. lebih fokusnya anak senang dulu mungkin ya Bu Iya, ya, senang dulu. Jadi belajar juga nggak akan tertekan mungkin ya Bu ya gitu. Oke. Tidak jenuh gitu. Tidak jenuh. Nah ini menarik ya pemirsa bahwa anak-anak sekarang ini memang bukan mereka nggak mau belajar, cuman karena belajar sekarang itu karena kurang menarik, biasanya anak suka nggak mau ya Bu ya. Jadi pembelajaran itu mungkin harus dibuat semenarik mungkin agar anak mau ikut, mau berpartisipasi juga nih. Sama kayak tadi Pak Doni nih, apa sih mungkin Ibu temuan-temuan nih di sekolah Ibu aja deh, yang mungkin ada anak-anak yang dari dulu sampai sekarang yang menarik di mata Ibu untuk bisa di-sharekan pengalamannya seperti apa Bu? Oh iya. Jadi banyak mungkinnya kalau Banyak, pengalaman pasti. setiap tahunnya gitu ya. Iya. Ada mungkin kan anak teh ada yang rata gitu ya. Oh semua sama tapi adalah yang menonjol. Misalkan anak ini mah apa ya namanya? Jadi egois lah gitu ya. Egois terus ingin dia terus misalkan kalau dalam baris pengennya dia aja di depan. Kayak gitu. kalau kita digilir gitu. Misalkan Dek hari ini kan kemarin Adek udah misalkan di depan, ini temennya sekarang mau di depan, tetap dia gak mau. Nah, itu berarti yang pertama mungkin pola asuh dari keluarganya juga ada yang salah lah. Ini bukan salah-salah banget mungkin ya. Kurang tepat mungkin. Kurang tepat pola asuhnya. Terus faktor dari orang tuanya juga yang membentuk karakter anak itu. Seperti ya itu PR juga itu. untuk pendidik RA ya. Jadi anak itu kalau dikasih tahu oleh ibu guru itu memang tidak menerima. Jadi tidak menerima bahwa dia itu kurang baik gitu. Jadi semua yang dia lakukan teh benar gitu. Menurut dia gitu. Karena banyak faktor yang mempengaruhinya mungkin ya. Betul. Salah satunya mungkin dia di lingkungannya tidak bertetangga atau tidak punya teman saudara yang lainnya, tidak punya teman sebaya. Jadi dia kebiasaannya sendiri aja. Jadi semuanya milik aku gitu. Orang lain mah jangan, pokoknya aku aja. Yang harus di depan aku, yang harus
jadi pemimpin tidak boleh orang lain, terus semuanya harus nurut gitu. Karena faktornya memang banyak. Yang pertama tadi mungkin dia anak pertama, terus dia memang tidak punya teman sebayanya di rumah juga ya. Terus faktor yang paling ini memang sih kalau orang tuanya nih pola asuhnya memang kurang baik juga mungkin ya. Jadi dia kalau salah itu misalkan kalau lagi main sama temannya, jadi orang tuanya suka membenarkan kalau dia salah gitu. Kalau dia salah jadi ketika dia banyak teman di sekolah tidak nerima. Kalau yang dilakukan dia itu memang salah, tidak nerima, itu PR juga. Dan gimana cara kita mengatasinya? Memang kebetulan sebelum kenal sama Pak Dodi mungkin itu saya yang menangani sendiri. Mungkin yang pertama diajak ngobrol orang tuanya, pola asuhnya dulu seperti apa, karena memang kalau dibiarkan seperti ini anaknya setiap hari tantrum, susah. Jadi tidak bisa nerima. Misalkan kita ada nggak boleh atau nggak boleh seperti ini, dia nggak bakal nerima gitu ya. Banyak ya kasus-kasusnya pokoknya. Itu salah satunya. Tadi kan kata Bu Intan anak-anak yang itu ada yang seperti itu ya, yang dia nggak menerima gitu kan, ketika dia dikatain salah itu enggak, semuanya kata dia itu benar gitu. Nah ini menurut Pak Dodi, kira-kira anak yang seperti ini tuh seperti apa sih Pak? Tanggapan Dodi yang gimana sih cara mungkin menanggapinya, cara mengatasinya seperti apa itu? Oke. Baik, karena kita belajar dari pengalaman ya, kasus tuh kasus anak-anak yang seperti itu teh biasanya di karakternya ya kan. Kalau di psikograma gitu ya, kita suka baca-baca psikogram tuh ada nilai-nilai. Nah ini ada yang kurang, ada yang terlewatkan gitu ya. Kayak tadi kata ibu kepala nih, anak ini mah kumaha urang gitu. Ini kan ada karakter yang namanya relasi sosial di situ relasi sosial, karena dia tidak pernah ataupun jarang sekali bersosial ataupun ada temennya segala macam. Sama teman semuanya nggak ada gitu. Nggak pernah ikut lomba-lomba. Nah itu sebetulnya yang paling efektif, sering aja diajak untuk berlomba ya gitu, lomba apa gitu kan. Dia nanti bisa merasakan kalah menang atau berbaur. Jadi kan nanti berlomba itu kan interaksi ya sama orang lain, sama teman sebaya ini gitu. Itu. Atau juga kan ini berkaitan ya dari karakter ini, ada yang kemandirian, terus percaya diri, terus kepekaan perasaannya juga gitu kan, yang masih kurang gitu kan, ada stabilitas emosinya yang masih kurang. Nah tolong diperhatikanlah khusus bagi ibu-ibu di situnya, karakter yang akan menunjang kemana, ke IQ segala macem gitu ya. Jadi sebelum masuk ke kecerdasan itu ya karakternya dulu benahi gitu. Ya, benahi dulu, insya Allah ngaguluyur lah, cek bahasa Jerman gitu ya. Bahasa Jerman. Bahasa Sundanya gitu ya, ngaguluyur gitu ya. Gitu. Iya. Jadi kan ini menarik gitu kan Pak, anak-anak yang seperti ini. Nah, mungkin saya juga pernah baca gitu kan, bahwa karakter seorang anak itu terpengaruh sama yang segi emosi ini ya, terpengaruh banget sama peran atau sosok seorang ayah. Mungkin ini lebih jelasnya seperti apa Pak? Ya, karena di situ kan ada stabilitas emosi tadi ya. Nah, stabilitas emosi itu ada anak yang meluap-meluap emosinya karena dia pengen perhatian lebih ya, dari karena jarang sekali sentuhan ya di usap pundak seperti ini. Peluk mungkin. Nah, kalau untuk secara materi mungkin inilah terpenuhi ya, tapi dari sisi emosi kedekatannya itu yang kurang. Nah, makanya ini si anak itu meletup ya emosinya tehnya. Itu untuk itu ya kepada ayah-ayah di rumah gitu ya. Pemirsa yang udah punya anak gitu kan, udah ini gitu. Sering-seringlah dipeluk gitu ya, anak-anaknya diusap gitu ya. Untuk menstabilkan emosi. Cukup sesimpel itu kok gitu ya. Cuma karena kan kendalanya tadi teh ayahnya capek habis kerja segala macem, langsung masuk kamar atau mandi segala macam, dan anak terabaikan. Nah itu cari perhatian lebih dari ayah. Mungkin anak-anak nakal di sekolah itu karena salah satunya itu juga dia mencari perhatian di luar, ketika perhatian di rumahnya itu enggak terabaikan juga gitu. Oke, nah
Ini Bu Intan nih, kira-kira untuk pemirsa yang menonton sekarang, ini bagaimana gitu kan, saran ataupun mungkin juga masukan untuk orang tua yang mau memasukkan anaknya itu ke sekolah TK, RA ataupun PAUD. Apa sih yang sebagai seorang orang tua itu yang harus diposisikan, dia sebagai orang tua yang menitipkan anak itu harus gimana gitu? Apakah harus full ikut campur, apakah harus gimana, atau itu gimana ini ya masukannya untuk orang tua yang ingin memasukkan anaknya itu ke sekolah usia dini gitu? Oh iya. Untuk masukan untuk orang tua maksudnya ya. Mungkin gitu ya. Apa tadi? Lupa. Jadi masukan untuk orang tua yang ini gitu, yang ini ingin memasukkan anaknya ke sekolah usia dini, itu harus gimana gitu kan? Apakah harus mempercayakan sepenuhnya ke guru di sekolah? Apakah harus gimana gitu? Ya kalau misalkan di jam sekolah mah memang harus mempercayakan sepenuhnya kepada guru gitu. Ya, karena jam di sekolah itu paling lama itu kalau di RA 2,5 jam. Ya. Okay. Dan juga memang itu tidak terlepas dari kerjasama antara guru dan orang tua, ya. Jadi mendidiknya teh harus kompak gitu ya. Harus ada kerjasama. Jangan sampai di sekolahnya gini, di rumahnya harus ada kesepakatan. Okay. Nah itu biasanya kami memang mendatangkan pakarnya, memang. Jadi bekerja sama ya. Sebelum kita memulai KBM biasanya kita ada parenting dulu. Parenting. Jadi ada parenting dulu, itu memang tujuannya untuk apa? Untuk adanya gitu kan, antara guru dan orang tua gitu. Bagaimana caranya mendidik anak usia dini di sekolah mah gini, tapi nanti di rumah gini gitu. Kalau tidak ada parenting dulu gitu ya, untuk menyatukan pemikiran dulu misalnya gitu. Seperti apa gitu kok. Jadi orang tua yang itu harus bisa lebih ini ya, mempercayakan, apalagi kalau memang wilayahnya wilayah sekolah ya ini aja 100% mungkin ya Bu ya, percayakan ke guru gitu. Dan orang tua juga harus ada komunikasi mungkin sama pihak sekolah gitu ya Bu, untuk apa? Untuk menyinkronkan bagaimana cara mendidik anak ketika di rumah dan juga di sekolah agar sama mungkin itu. Gitu. Mungkin dari Pak Dodi gimana untuk menanggapi yang seperti itu ya Pak Dodi, yang orang tua itu ada yang apa sih? Mungkin kok mau memasukkan ke sekolah tapi masih belum bisa melepas sepenuhnya gitu kan. Itu. Ya. Tadi itu akan kita berbicara karakter ya, akan sangat jelas mempengaruhi anak di karakternya itu. Anak tidak akan bisa mandiri ya kalau seperti itu. Anak tidak akan percaya diri seperti itu ya, balik lagi karakter. Makanya ketika ada orang tua udah masukin ke sekolah ya, saya lihat dari udah kemarin udah mulai kelihatan luar biasa ya, apalagi di sekolahnya Bu Intan di Ulul Albab, kerjasama orang tua dengan pihak sekolah itu udah luar biasa terjalin, dan mereka udah mempercayakan pihak sekolah, mereka agak ya tidak ada lagi yang ikut masuk gitu ya, masuk ke kelas ikut campur gitu, dan sebagainya. Udah ikut kerjasama lah membangun karakter si anak ini gitu kan Dik ya. Nah ini menarik ya. Nah mungkin sebetulnya masih banyak nih pembahasan yang ini, cuman karena waktunya udah ini gitu kan. Nah mungkin terakhir ini mah pertama mungkin dari Pak Dodi dulu. Apa pesan yang mau disampaikan ke orang tua di luar sana yang mungkin saat ini menonton, mengenai yang sudah memiliki anak ini ataupun nanti ke depannya, karena kan parenting ini yang belum menikah juga penting ya Pak ya gitu. Mungkin apa pesan yang mau disampaikan sama Pak Dodi ke pemirsa di luar sana dalam hal mendidik anak zaman now ya, zaman kini gitu. Pesan bagi orang tua ya banyak-banyaklah, kalaupun dan sekarang tidak menutup kemungkinan ya orang tua tidak lepas dari gadget juga. Nah, carilah referensi-referensi tentang parenting yang bisa dipertanggungjawabkan dan parenting gitu kan. Iya, ya, karena kan ngeri ya zaman sekarang, parenting udah luar biasa itu banyak, tapi kita harus bisa memilah dan memilih gitu ya. Intinya orang tua yuk coba belajar bareng, karena dengan belajar insya Allah semua juga akan lebih baik. Lebih paham. Oke. Itu aja sih Kang Dik. Nah untuk dari Bu Intan sebagai seorang guru nih, pesan kepada orang tua di luar sana
yang memiliki anak ataupun kedepannya mau menikah dan sebagainya, karena penting juga parenting ini. Nah, gimana nih dari Ibu Intan sebagai seorang guru, sebagai kacamata seorang guru, menanggapi ataupun mungkin ingin memberi pesan kepada orang tua di luar sana gitu? Ya mungkin sama seperti Pak Dodi ya. Oke. Jadi kita sebagai orang tua harus mengikuti zaman ya. Jadi harus menjadi orang tua zaman now mungkin. Zaman now juga. Ya. Jangan cuma anaknya doang gitu kan. Gitu ya. Jadi harus mengikuti zaman dan selalu mendampingi perkembangan anak mungkin ya, kalau untuk anak usia dini gitu ya. Jadi memang pengaruh gadget itu sangat luar biasa, yang tidak bisa dihindari juga. Ya Pak Dodi sebagai pakar psikolog saya yakin pakar psikolognya juga saya yakin tidak bisa terhadap ya tetap kita mendampingi, terus kita harus bisa mengarahkan anak kita dalam pembelajaran itu sesuai dengan bakat dan minat, bukan sesuai dengan keinginan orang tua ya harus mengarahkannya sesuai bakat dan minatnya anaknya gitu ya. Jadi kita harus masukan untuk orang tua, kita harus menjadi orang tua ya zaman now gitu ya. Jadi jangan terlalu terobsesi dengan keinginan sendiri gitu. Jadi tidak boleh seperti itu gitu ya. Oke pemirsa, sampai sini saja pertemuan kita saat ini. Nah, mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh kedua narasumber di samping saya ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi orang tua yang memiliki anak yang di usia dini gitu, yang masih rawan-rawannya gitu kan. Nah, mungkin terima kasih banyak banget untuk Pak Dodi sama Ibu Intan yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut ataupun berpartisipasi dan ngobrol-ngobrol bersama saya dalam podcast Ngosan ini ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan kedepannya Pak Dodi sama Bu Intan bisa ini lagi berkembang ataupun dan juga bisa lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat sekitar, dan Bu Intan murid-muridnya bisa lebih ini lagi ya Bu ya, ini bisa lebih bagus lagi lah gitu ya. Nah, oke pemirsa, sampai sini saja pertemuan kita saat ini. Mudah-mudahan tadi bermanfaat video ini, itu yang paling penting mah gitu. Nah, kemudian kita akan ketemu lagi di podcast Ngosan selanjutnya, karena ngobrol itu harus dibawa santai aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.